Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan dialog bersama Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Kadin Apindo, Ibu Sinta Kamdani, dan juga Ekonom Universitas Gadjah Mada, ada Ibu Sri Adiningsih bersama kami hari ini. Pak Bahlil, kerap kali dilulukan persoalan masalah tenaga kerja asing, misalnya tenaga asing yang banyak masuk ke Indonesia, yang katanya tidak dibuat sebuah regulasi yang bisa menyetop itu. Bagaimana pemerintah menjawab ini? Ya, Mbak Popi, saya tidak menjawab sebelum saya menjadi pemerintah ya. Saya menjawab aja di saat saya udah masuk di pemerintah. Gitu. Baik. Jadi sejak kami di BKPM, kami sudah membuat keputusan bersama antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Tenaga Kerja. Di mana untuk TKA asing yang masuk ke Indonesia, pintu masuknya adalah pertama lewat BKPM. Jadi perusahaan-perusahaan itu mengajukan permohonannya ke BKPM, BKPM memverifikasi apakah benar perusahaan tersebut ada di Indonesia menjalankan usahanya, dan apakah benar tenaga yang dimintakan itu adalah sesuai dengan undang-undang. Ketika itu sudah, baru kami kemudian mengajukan kepada melanjutkan ke Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum dan HAM. Saya pastikan bahwa sejak aturan itu dibuat bulan April ya, sejak bulan Mei, maka tidak ada tenaga kerja asing yang masuk yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang. Apa syarat undang-undangnya? Adalah tenaga kerja asing yang masuk, dia harus memiliki skill dan dia pada posisi-posisi manajer atau memang dia tenaga ahli yang untuk hal-hal yang belum bisa kita lakukan di Indonesia. Itu Mbak Popi. Jadi bahwa kemudian ada dinamika kemarin segala macam, saya pikir saya tidak menengok ke belakang, tapi marilah kita menatap masa depan yang lebih baik supaya bagaimana kita menggairahkan kebersamaan antara investor, kemudian tenaga kerja yang ada di dalam negeri juga. Dan perintah Bapak Presiden kepada kami agar setiap investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dioptimalkan dan dimaksimalkan tenaga kerjanya dari dalam negeri. Perintah Pak Presiden jelas. Jadi saya akan menjalankan perintah Pak Presiden secara murni dan konsekuen. Dan itu perintah juga aturan. Begitu Mbak Popi. Baik, sudah dengan tegas dijawab oleh Kepala BKPM soal tenaga kerja asing ini. Tapi kalau melihat dari kacamata pelaku usaha di lapangan, Bu Sinta, tenaga kerja asing apakah masih banyak? Kemudian juga soal kontradiktif, permasalahan pintu masuk dan juga kondisi tenaga kerja asing yang dianggap masih lebih banyak dan pemerintah lebih mendukung tenaga kerja asing. Kemudian soal perizinan, ini keadaan dan kenyataan di lapangannya seperti apa, Bu Sinta? Ya, saya rasa Popi kita mesti melihat faktanya aja ya. Sekarang tenaga kerja asing, kenapa dia mau bekerja di Indonesia? Itu juga mesti dilihat. Yang jelas kan nggak mungkin tenaga kerja asing mau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dengan upah murah, kan juga nggak mau gitu. Jadi jelas dari aturan mainnya sendiri clear bahwa TKA tenaga kerja asing yang bisa kerja di Indonesia adalah untuk posisi-posisi tertentu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil. Jadi ini bukannya kemudian semua tenaga asing bisa masuk begitu saja gitu. Jadi aturan mainnya sangat jelas. Sebenarnya di lapangan juga sangat clear. Makanya dari segi jumlah, kalau dilihat data faktanya, itu jumlahnya tuh sangat kecil. Dan ini hanya benar-benar untuk kebutuhan bahwa kita butuh mereka untuk ahli teknologi dan posisi-posisi yang memang tidak bisa ada skillnya untuk pekerja di tenaga kerja Indonesia sendiri gitu. Jadi saya rasa itu sebenarnya sudah sangat clear, cuman kadang-kadang ini kan menjadi bahan provokasi aja karena dianggap tenaga kerja kemudian mengambil pekerjaan tenaga kerja Indonesia. Ya nggak memungkinkan lah, mereka pun juga nggak akan mau seperti itu gitu loh. Jadi saya rasa kita mesti lihat dalam perspektif yang jelas bahwa saya rasa itu bukan menjadi isu. Apalagi sekarang kalau juga disampaikan mengenai RPTKA. Saya rasa aturan main RPTKA juga sangat jelas. Yang mendapatkan exception untuk RPTKA juga jelas bahwa memang dalam keadaan darurat di mana ada keahlian-keahlian tertentu, ada vokasi, ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas ya, saya sebutkan ya. Jadi kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, startup berbasis teknologi, penelitian untuk jangka waktu tertentu, ini sangat jelas mereka yang mendapatkan exception RPTKA.
juga direksi dan komisaris yang memiliki saham. Jadi memang kalau kita mesti lihat dari aspek yang satu lagi juga, kalau pemegang saham dia itu komisaris, itu pun harus dengan izin. Saya rasa itu kan malah mengganggu ya dari iklim investasinya gitu. Kalau dia sudah menanamkan modal, dia cuma komisaris gitu ya. Buat apa dia setiap kali kesini harus minta izin gitu? Itu kan sudah ada berdasarkan akte legalnya bahwa dia itu komisaris, maka dia tidak perlu lagi mengatur dari segi FPTKI. Jadi ini semua saya rasa menjadi lebih jelas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, aturan-aturan main, siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh, bagaimana. Dan saya rasa sekali lagi kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu khawatir bahwa asing akan ambil alih pekerjaan kita. Itu saya rasa sekarang fokus kita adalah bagaimana penciptaan tenaga kerja sebanyak-banyaknya gitu. Dan asing itu justru untuk membantu kita di dalam pekerjaan tertentu yang nantinya bisa membantu pengembangan skills daripada orang-orang kita sendiri. Saya rasa ini sangat penting. Oke, baik. Saya ke Bu Sri. Ibu Sri, kalau supaya ini menjadi clear, supaya ini menjadi adil bagi semua pihak, supaya ini jadi jangan ada persepsi-persepsi bahwa ini mendukung pengusaha tapi tidak berpihak kepada rakyat. Kalau menurut Anda sendiri, apakah memang betul Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi dan juga bisa adil untuk para buruh di Indonesia? Nah, saya kira begini ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau kita lihat keseluruhan, pada akhirnya saya juga sependapat itu akan menciptakan lapangan kerja. Hanya saja kan kita juga memahami itu kan juga perlu waktu dan tidak langsung instan, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena memang juga prosesnya untuk sampai kemudian ke implementasinya itu kan juga tidak instan ya. Hanya saja memang sekarang ini kan kekhawatiran mahasiswa saya banyak nih yang demo, dan juga kalau kita bicara buruh ya, ini kan juga mereka demo, nampaknya mereka khawatir karena memang tanpa ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja saja, kehidupan itu kan memang sudah tidak mudah bagi kita semua gitu ya. Sehingga memang ini tidak mudah untuk dicerna dan diterima oleh mereka. Dan oleh karena itulah saya kira selain diseminasi seperti ini juga saya harapkan implementasi ke bawahnya, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Bahlil dan juga Bu Sinta, bagaimana bahwa mereka itu proteksi kepada kesejahteraannya itu akan lebih baik ataupun juga ditingkatkan. Nah, ini mungkin yang kalau bisa disiapkan secepatnya dan jelas angka-angkanya misalkan, sehingga agar supaya tidak menimbulkan ketakutan, kekhawatiran. Karena kalau kita berbicara orang yang kayak Bu Sinta, Pak Bahlil mungkin nggak ada isu, tapi kalau orang yang hidupnya itu tergantung dari gaji minggu per minggu atau harian atau bulanan, ini kan isu-isu ataupun perubahan-perubahan yang dianggap bisa mengancam penghasilannya itu bisa menakutkan ya. Dan saya kira itu yang mungkin dalam hal ini pemerintah, Pak Bahlil dan juga pengusaha itu kalau bisa paling tidak di dalam implementasinya, termasuk khususnya yang terkait dengan ketenaga kerjaan, bahwa berbagai jaminan sosial, katakanlah pekerja outsourcing itu nggak tahu yang saya peroleh itu bisa waktunya tidak dibatasi lagi, tapi kan kemudian ada kalau tidak salah jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Nah itu apa, sehingga agar supaya mereka kemudian bisa melihat bahwa bukan hanya satu aspek saja outsourcing dilepaskan, tapi juga ada perlindungan upah dan juga kesejahteraan yang diberikan. Nah ini kan sekarang ya mohon maaf karena saya juga nggak tahu versinya yang mana ya, tapi kalau itu ada kejelasan dan juga dengan cepat disampaikan, ini agar supaya tidak menimbulkan kekhawatiran ya, baik itu untuk pekerja ataupun juga anak-anak muda yang akan bekerja, karena kemudian mereka juga kalau saya bekerja ini bisa dong outsourcing seumur-umur. Nah seperti ini kan juga sesuatu hal yang perlu kemudian dicarikan solusinya gitu ya, karena kalau tidak ya mereka tentu saja ada kekhawatiran semacam itu. Oke, saya Mbak Popi boleh nggak klarifikasi sedikit? Baik, itu silakan Bu Sinta.
Silakan. Ya, karena itu ada perbedaan ya antara PKWT, jadi pekerja untuk dalam waktu tertentu, dan outsourcing atau alidaya. Jadi kalau pekerja kontrak itu yang saat ini ada itu PKWT memang kan hanya batasan 2 tahun. Dan itu yang sedang dipertimbangkan untuk ditambah, tidak pernah disebutkan seumur hidup karena itu nanti aturannya ada di PP. Cuman sekarang ini kan banyak perusahaan yang menyalahgunakan, jadi 2 tahun itu kemudian dimanfaatkan. Nah ini yang dicoba untuk aturannya supaya jelas. Itu nanti akan ada di aturan-aturan di PP. Tapi saya mesti menyampaikan bahwa sekarang kalau tadi dari segi perlindungan ya, sebenarnya ini perlindungannya malah nambah gitu. Karena apa? Karena untuk khusus untuk alidaya atau outsourcing itu malah sekarang Undang-Undang Ciptaker ini memberikan perlindungan kepada mereka yang pekerja yang dipekerjakan oleh alidaya gitu. Jadi ini yang saya rasa semakin jelas bahwa justru perlindungan itu malah bertambah gitu ya. Juga dengan PKWT sekarang itu juga disebutkan kalau kita pakai sistem PKWT dan itu nantinya selesai waktu kontraknya, itu juga ada kompensasi gitu. Walaupun jumlah kompensasinya juga diatur nanti di dalam PP. Jadi ini semua sebenarnya adalah penambahan. Nah, kalau kita lihat ada hal-hal ini yang mungkin kalau untuk pengusaha bisa tambah berat gitu ya, tapi ada hal-hal lain mungkin juga yang untuk buruh itu perlu diperhatikan lebih jauh. Jadi di sini ada take and give-nya gitu. Memang kita nggak bisa memuaskan semua pihak gitu. Pasti pemerintah juga melihat itu gitu. Tapi pada akhirnya pengusaha melihat yang penting harus ada mana yang terbaik gitu. Nah ini yang selalu saya katakan, ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada kepentingan kita masing-masing gitu. Kita pemberi kerja mau seperti apa, penerima kerja mau seperti apa, tapi kita mesti sama-sama melihat kepentingan yang lebih besar. Kalau pekerjaannya sendiri tidak ada, ya tidak ada gunanya gitu ya. Jadi kita mau bagaimana caranya kalau kita tidak cukup lapangan pekerjaan? Saya rasa itu kuncinya harus di situ. Oke, baik. Saya ke Pak Bahlil. Pak Bahlil, kita ingat jelas bahwa pesannya Pak Jokowi adalah bagaimana akhirnya Indonesia ini tidak terjebak dalam middle income trap begitu. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana memaksimalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini sehingga Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap, bagaimana BKPM mengadres ini? Baik, yang pertama gini, saya ingin menyambungkan dulu antara Ibu Sri dan Ibu Sinta tadi. Kita setuju bahwa buruh ini harus dilindungi kesejahteraannya. Saya kebetulan berangkat dari buruh harian juga. Saya pernah jadi buruh bangunan waktu kuliah. Saya pernah merasakan hidup yang setengah hari makan, habis itu 2 hari kemudian nggak makan pun pernah saya rasa gitu. Jadi rasanya buruh adalah bagian daripada pengalaman saya yang panjang gitu. Kita ini jadi manusia seutuhnya ini kan ketika jadi pengusaha, sebelumnya itu belum seutuhnya, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan begini. Buruh itu semacam saudara-saudara saya yang hilir dampak dari investasi masuk yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kami di BKPM ini urusannya di hulunya dulu. Bagaimana investasi masuk, kemudian perusahaannya ada, lapangan pekerjaannya kemudian tercipta. Nah, di posisi seperti inilah kemudian antara pengusaha dengan pemerintah dan rakyat, dalam hal ini saudara-saudara saya yang buruh, itu sebenarnya harus sama-sama. Pengusaha tidak boleh mengatur pemerintah. Pemerintah tidak boleh juga semena-mena terhadap pengusaha. Pengusaha, pemerintah juga harus bisa melihat rakyat, dalam hal ini buruh, dengan baik. Tapi buruh juga nggak boleh merasa lebih kuat daripada pemerintah dan pengusaha. Artinya apa? Ini harus ada kesamaan pandang. Nah, ketika ini terjadi, kita mencari yang terbaik, maka pasti ada cara-cara langkah-langkah yang ke arah lebih baik. Bagaimana kemudian cara BKPM dalam keluar daripada middle income trap? Jadi yang pertama, investasi ini kita harus kembangkan, pasti pendapatan orang akan naik sebenarnya. Karena saya selalu menganalogikan begini, investasi besar itu seperti lokomotif. Kalau ada lokomotif, itu ada gerbongnya yang ditarik. Ya. Nah, lokomotifnya dari luar, katakanlah, atau dari dalam yang gede-gede, kemudian gerbongnya yang ditarik, langsung naik. Nah, supply chain-nya itu pasti banyak.
Nah, tinggal bagaimana kita sekarang meningkatkan kualitas diri juga. Nah, saya menyarankan kalau boleh kita sama-sama mulai berpikir bahwa saudara-saudara saya, adik-adik saya yang baru selesai kuliah atau tamat SMA, orientasi berpikirnya jangan pengen jadi karyawan. Harus menjadi entrepreneurship. Sebab apa? Kita punya kebutuhan akan dunia usaha di Indonesia itu masih terlalu besar. Kita baru cuma 3,15%. Ya. Ideal itu harus 4 minimal. Nah, kalau kita mau berangkat ke sana, untuk adik-adik saya yang pintar-pintar ini, kalau boleh, ayo kita jadi pengusaha. Dan jangan takut sebenarnya jadi pengusaha itu. Nggak ada sebuah pemikiran bahwa orang yang menjadi pengusaha itu harus bapaknya konglomerat, harus bapaknya berdarah biru, atau bapaknya jadi pejabat. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi entrepreneurship dari Aceh sampai Papua. Nggak ada. Ini kalau orang, nggak ada juga jaminan bapaknya konglomerat, anaknya konglomerat. Nggak ada jaminan juga. Jadi saya pikir ini tinggal tergantung cara pandang kita, khususnya kepada adik-adik anak muda ini, untuk bisa keluar dari rasa zona aman untuk menjadi karyawan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Bahlil, terima kasih untuk waktunya bersama kami hari ini, Ibu Sinta dan juga Ibu Sri. Ya. Tapi satu, kalau sudah selesai saya ingin menjelaskan ini. Kemarin kan saya membaca satu media online yang mengatakan bahwa ada 35 perusahaan asing yang sudah terbuka itu menolak undang-undang Cipta Kerja. Saya ingin mengatakan bahwa dari 35 perusahaan tersebut tidak ada satu perusahaan pun yang terdaftar investasinya di Indonesia. Ini sudah terkonfirmasi ya Pak Kepala? Sudah kami mengecek di BKPM karena seluruh investasi asing itu akan masuk pasti lewat terdaftarnya lewat BKPM. Oke. Untuk foreign direct investmentnya langsung itu nggak ada satupun. Baik. Kemudian kita juga cek di Bursa Efek, itu juga tidak ada. Yang saya ingin sampaikan begini, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini sebenarnya juga membuat pihak luar itu tidak nyaman. Tidak ingin Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Baik. Karena itu saya menyarankan agar kita juga jangan terprovokasi. Ada bagian-bagian lain yang mereka pikir Indonesia dengan melakukan reform terhadap regulasi, ini pasti iklim investasi kita akan baik, realisasi investasi kita akan baik. Dan harus diingat Popi, Vietnam baik seperti sekarang, dia melakukan reform itu tahun 2008-2009. Dan sekarang hasilnya. Dan insya Allah kita berdoa dengan niat yang tulus, pengabdian kita kepada rakyat bangsa dan negara yang baik, Indonesia ke depan akan lebih baik dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Oke. Amin. Doa saya untuk Indonesia dan juga dimudahkan seluruh pekerjaannya Kepala BKPM, Bu Sinta dan juga Bu Sri. Terima kasih untuk waktunya bersama kami hari ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dan juga keresahan semua teman-teman buruh di Indonesia dan juga bisa adil untuk pengusaha dan juga berbagai pihak yang tersangkut. Terima kasih untuk waktunya bersama kami hari ini di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih. Sampai jumpa.